Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Putra Priasono dengan NIM 18223 068. Ini presentasikan laporan ujian tengah semester teknologi sistem terintegrasi. Jadi pertama kita di core domain. Jadi core domain ini adalah rahasia perusahaan atau bagian dari sistem yang memberikan keunggulan utama, kompetitif utama. Jadi untuk studi kasus ini e-commerce Tokopedia, domain intinya adalah manajemen pemesanan dan transaksi. Nah, untuk subdomain dan bounded konteksnya ada identifikasi 3. Yang ini katalog dan inventaris. Ini adalah subdomain pendukung. Tanggung jawabnya adalah semua hal yang terkait produk, itu daftar, kategori, foto, harga stok. Konteks ini tidak perlu tahu siapa yang membeli atau bagaimana pembayarannya. Bahasa yang digunakan di sini adalah SKU, varian, dan stok tersedia. Subdomain 2, pemesanan dan transaksi. Ini adalah domain inti. Konteks ini aktif saat pelanggan menekan check out. Tanggung jawabnya mengelola keranjang, membuat pesanan, validasi pembayaran, dan melacak status pemesanan. Menariknya, model produk ini di sini order item berbeda di katalog. Dia hanya menyimpan snapshot harga saat dibeli. Tidak boleh diubah meskipun harga katalog diperbaharui. 3. Konteks di logistik dan pengiriman. Ini subdomain pendukung, aktif setelah pemesanan dibayar. Tanggung jawabnya adalah buat ngitung ongkos kirim, buat label, dan melacak nordesi. Konteks ini tidak peduli apa paketnya, dia butuh origin access, destination address, dan weight saja. Nah, ini desain model domain. Ini deskripsi alur eventnya. Jadi dimulai dari payment context, terus ini order context itu, terus ya dari ordering context gitu, dia kan order barang gitu, jadi kirim ke katalog konteks order. Nah, habis di order terus pesanannya dibayar, terus jadi payment context, terus validasi eventnya. Habis itu ke order paid. Order paid nih dia ke manajemen akun, shipping content, dan katalog content. Notification contact. Nah, itu buat notifikasi. Ini yang notification context, yaitu trigger, dia otomatis. Habis itu pengiriman. Jadi kalau order ship. Nah, ini order ship sini dia notifikasi, dia kirim ke ordering content sama notifikasi sih. Kalau habis itu ada order delivered, jadi ke ordering content juga.
terus ke review konten, sama ke identity, ke notifikasi juga. Kalau review submitted ini dari review konteks, terus ke katalognya ya. Nah, sekarang keuntungan dan tantangan domain design domain apa driven design ya. Nah, keuntungannya ini, pendekatannya ini sumber dayanya bisa fokus ke bisnis gitu. Terus ini dia menekankan penggunaan bahasa bersama, kayak ini order gitu. Jadi order nih, semua orang ngerti order gitu, dan ada bounded context, jadi bisa bikin lebih modular. Nih sistemnya jadi modular tadi ya. Tantangannya ini, jadi dia memiliki kesulitan tinggi di tahap awal, jadi memiliki batasan untuk ini tuh sulit dan perlu banyak diskusi. Terus ada bahaya over engineering, kayak generic login gitu, bisa CRUD sederhana itu udah cukup, atau pihak ketiga aja. Nah, ini untuk demo API public. Ini lihat webnya. Ini untuk yang akun ini, kalau dalam nyatanya ini bisa pakai apa, kayak API-nya dari Google atau dari database internal gitu. Tapi ini di visualisasi ini pakai api.randomuser.me di fix. Ini buat barangnya ini ya, pakai API fix store buat tampilin raja gitu. Yang asli itu nanti pakai ya database sendiri. Sama ini yang zip code nih, kenapa Amerika? Ini karena API yang saya pakai sekarang ini yang zipopotam.us itu yang ada zip code buat Indonesia, jadi pakai yang US aja buat demo ini. Jadi untuk yang aplikasi aslinya nanti pakai antara database lokal atau API yang berbayar kalau salah, harusnya ada. Nah, ini subdomain yang berinteraksi. Jadi ini ada ordering context. Ini yang paling berinteraksi itu ordering context sama shipping context. Ini scenario bisnisnya, ini dalam kasus pesanan bayar siap kirim. Ini scenario asumsi ada orang namanya Budi, masukkan barang ke dalam keranjang dan menekan tombol bayar. Terus Budi selesaiin pembayaran lewat virtual account, terus dapat notifikasi gitu. Terus ada ID ordernya. Nah, ini komunikasinya antar konteks penting, karena sekarang ini kita di shipping ya. Ini jadi
Jadi selanjutnya shipping context perlu mengetahui bahwa pesawarannya sudah lunas dan siap diproses. Nah, shipping context menjalankan proses sendiri. Terus, nah ini dia API. Baru API-nya. Terus ngubungin API kurir kayak JNE atau semacamnya, atau kayak habis itu ordering context tidak perlu mengetahui bagaimana shipping context buat resi. Shipping context tidak boleh mengubah status pembayaran di ordering context. Jadi ini dia tuh saling komunikasi tapi dia nggak boleh bergantung. Nah ini context mappingnya ini ordering context dan shipping context itu ada kombinasi dari open host service dan anti corruption layer. Open host service karena dia dan tim upstream, anti corruption layer itu tim dan si shipping context yang jadi tim downstream. Justifikasinya ini dalam hubungan dua konteks ini terdapat asimetri kekuasaan. Ordering context berperan sebagai core domain atau domain inti yang menjadi pusat nilai bisnis. Sebaliknya shipping context adalah supporting subdomain yang berfungsi mendukung proses utama namanya pengiriman barang. Hubungannya nggak asimetris tadi. Jadi mereka itu tidak boleh bergantung atau terhambat jadwal pengembangan shipping context. Ordering context nggak boleh ya. Dari sisi perlindungan model dan tim, shipping context tidak boleh paksa struktur milik bahasa model. Ya ini kan tadi nggak boleh saling bergantung gitu, tapi masih bisa saling komunikasi. Jadi ini anti corruption layer itu buat jaga otonomi ya untuk open host service di shipping context. Untuk ordering context dia open host service karena dia layanannya jadi protokol stabil yang terdokumentasi baik sehingga konteks lain dapat lintas lain tanpa perlu tahu detail internalnya. Jadi ya, fasilitas interaksi via domain event. Pada skenario A menggunakan pola B, interaksi ini difasilitasi secara sempurna menggunakan domain event dengan nama spesifiknya order paid event. Alurnya dimulai dari sisi penerlibatan di dalam ordering context. Gimana ya? Ketika body confirm to aggregate order dalam konteks mengubah status, terus sebelum transaksi commit aggregate tidak merekam event baru buat order paid event ini buat data keluar gitu. Di konsumsi message pass menyebarkan event paid order paid ini di anti corruption layer milik shopping context akan mendengarkan event order paid event ketika ACL ini ambil datanya, terus dia bisa nambahin ID yang nggak dipakai, cuma lihat yang shipping address, courier sama items gitu. Terus ACL nge-issue komen di di perintah yang ada di shipping konteksnya. Jadi dan habis itu di shipping ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.